Masih bertemu sama Ricky Ois. Sekarang kita lagi ada di kediaman salah satu vokalis yang jadi omongan masyarakat Semarang nih, Slip, Mas Edi. Seperti apa nanti, seperti apa kita ngobrol soal masalah band lagi. Penasaran? Nanti masukannya seperti apa dari Power Slip ini? Langsung gitu. Oh ya. Mas Edi, ya, wah ini vokalisnya Power Slave nih, udah gak asing lagi ya, makin ganteng, subur ya. Lagi santai Mas ya? Lagi santai. Oke, Mas boleh ngobrol sebentar? Boleh, silakan. Exit nih, jalan dulu aja. Halo. Monggo, silakan. Ini sama Om ya, dari sama Om sini. Masih lagi santai ini ya? Sibuk apa sekarang nih? Gak sibuk. Mas Edi gini ya. Ini kan kita masuk bareng ke sini mau ngobrol tentang band-band lokal yang ada di Semarang ini saat ini. Nah, untuk Mas Edi sendiri nih, sudut pandangnya kira-kira nama-nama grup band lokal yang dari Semarang yang namanya ngehit di Indonesia ini dari Semarang siapa ya? Semarang ya? Ya, dari Semarang. Ya, saya pikir di Indonesia ya. Ya, di Indonesia, siap. Ya, saya pikir cuma Paus lah. Cuma Paus. Apa sekarang? Coba sebutkan siapa sekarang. Itu sekarang mana gitu. Oke, begini Mas Edi, tentang apa namanya band-band lokal Semarang, apakah bener ini ya dipandang sebelah mata tentang industri musik yang ada di Indonesia dari Semarang? Kalau menurut saya sih tidak. Yang namanya industri musik itu mereka hanya memandang bagus atau tidaknya karya. Jadi nggak ada istilah mereka pandang sebelah, oh dia dari Semarang, oh dia dari Jogja, oh dia dari Tulungagung, Kediri, atau Kendal, atau Ungaran. Yang jelas itu yang mereka pandang adalah karya mereka itu layak jual atau tidak. Layak saja. Terus konsistensi mereka bagaimana mereka bermusik. Jangan sampai misalnya mereka udah siap mau jual karya mereka tapi mereka gak konsisten, pulang kampung pada saat mereka dibutuhkan untuk hadir promosi, wawancara, radio dan lain sebagainya, alasannya pulang. Alasannya ulang tahun. Ya, alasan klasik ya. Alasan klasik ya. Sebetulnya dulu di zamannya Pak Wasif ada satu band lagi dari Semarang yaitu Blues Savana. Tapi sekali lagi entah kenapa saya nggak tahu permasalahannya, mereka hanya mengeluarkan satu album. Apakah itu dipandang oleh industri rekaman sudah tanda kutip tidak laku, atau memang personilnya yang tidak kuat tanda kutip di Jakarta, tidak mendapatkan tempaan dan tantangan, karena di Jakarta memang berat. Jadi dituntut kita supaya benar-benar profesional dalam menjalankan profesi kita. Jadi harus benar-benar menjadi profesional. Terus perihal sebelah mata saya pikir enggak, sama sekali tidak ada. Hanya mungkin tinggal cara pandangnya masyarakat Semarang atau katakanlah musisinya ketika mereka hijrah Jakarta atau mereka punya produk. Zaman sekarang sudah ada YouTube ya, Sudah ada YouTube, sehingga mereka bisa mempromokan produk mereka di YouTube. Nah itu tinggal mereka bagaimana memandang produk mereka. Apakah mereka konsisten dalam memandang produknya? Saya punya produk bagus, saya masih mempertahankan produk ini di pasar, dan bagaimanapun jalan yang mesti saya tempuh itu konsekuensi saya dalam bermusik. Nah itu tinggal bagaimana cara pandang
musisinya. Jadi tidak ada kata kalau orang Semarang bilang mayan, Ayan. mayan. Nah itu Nanggung ya. ya itu paradigma yang kalau saya bilang itu keliru. Jadi ketika kita mencurahkan budi dan daya kita sebagai musisi ya dalam sebuah lagu karya cipta kita, nggak ada kata kita yang ngulek, kita yang rajani lombok, kita yang buat sambel. Ketika ditanya sambelmu enak mayan, nggak ada. Padahal kita yang ngerasain. Kalau mayan kan mestinya sudah ngulek lagi loh. Harusnya ya enak. Ketika disajikan ya enak. Nah, itu aja kalau kita. Luar biasa, sangat luar biasa ini penjabaran dari Mas Edi ini. Gini Mas Edi, minta solusinya dong, solusi ini ya dari Power Slave ini buat teman-teman yang sekarang biar nantinya itu bisa seperti Power Slave. Apa ini rumusnya nih? Ya. Kalau rumusnya saya pikir nggak ada rumusan yang pasti ya mengenai sebuah keberhasilan, karena keberhasilan itu sangat banyak sekali jalannya. Tapi satu yang saya pernah baca dari seseorang dalam sebuah buku ya, tidak ada rumusan untuk sukses, tidak ada, karena sangat banyak. Tapi rumusan untuk kita gagal dalam mempertahankan produk kita itu adalah ketika kita terlalu banyak mendengarkan kata orang lain. Mendengarkan kata orang lain baik selama itu masih prosesnya membangun. Tapi kalau katakanlah orang Jawa itu kan mau ke Jakarta aja minta restunya ke pakdenya, ke budenya, ke simbai, ke ini, ke itu, ke buyute, naik kuburan, naik perlu ya kan? Nggak perlu seperti itu. Saya pikir kalau mau ke Jakarta ya kita minta restu ya pakai Tuhan. Kita orang Islam itu ya nawaitunya bagaimana kita mau ke Jakarta. Itu aja. Dan di sana ya kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan itu campur tangan dan menolong kita. Untuk apa? Untuk menjaga hati kita supaya konsisten pada komitmen kita akan bermusik. Itu komitmen itulah yang membuat Power Slave sampai sekarang bertahan selama 25 tahun. Wow, 25 tahun. Luar biasa. Ya, meskipun banyak badai pasti itu ya. Tapi ya komitmen kita dalam bermusik itu lah yang kita ya kalau kita bisa bilang ya berusaha kita berusaha. Ini komitmennya harus kuat ini. Jadi komitmen dari individu sampai semuanya. Ya, dan lain-lain itu berarti kita berbicara pengorbanan. Nggak bisa apa ya cuma pandang diri kita, oh nggak bisa aku begini, waktunya untuk band, oh nggak bisa aku main di ini, nggak bisa begitu juga. Jadi kita mesti jaga komitmen itu dan benar-benar menerima keluarga band itu kan keluarga kecil kita ya. Iya benar-benar menerima mereka lengkap dengan segala kelemahan dan kekurangannya, sehingga ketika kita menerima itulah maka kita sama-sama maju. Kalau pesan-pesannya buat masyarakat sendiri nih, jadi dari Power Slave apa ini? Ada? Masyarakat Semarang khususnya ya, jangan sekali lagi ubah paradigma pikir kita mengenai kata lumayan. Ubah. Mungkin tidak sengaja atau apa, tapi latihlah untuk berubah. Bagus atau tidak, kurang bagus, itu aja. Barometernya. Jadi harus berani mengutarakan. Ketika itu bagus ya pujilah temanmu. Ketika itu kurang, beranilah mengkritik. Saya nggak suka ini. Jangan gimana? Mayan. Ketika sudah mayan, maka kita memperjuangkan karya seni kita itu dengan mayan juga. Nanti orang yang menerima juga mayan. Kalau sudah mayan, bagaimana karya Anda mau diapresiasi dengan masyarakat musik Indonesia? Nasional khususnya ya mayan gitu. Jadi tolong dirubah paradigma pikir itu, kemudian komitmen, dan kesuksesan itu bukan berarti uang, tapi kesuksesan itu apabila kita semua berhasil
menelurkan apa yang ada dalam pikiran kita, kemudian itu diejawantahkan, diaplikasikan dalam sebuah karya, dan karya itu diapresiasi orang. Kalau masalah nominal itu relatif. Oke. Panjang ya ini ya. Obrolannya masih panjang lagi bisa ini seperti ini. Kita garis kesimpulan ya Mas Edi. Ya. Jika nantinya ini kita bikin sebuah wadah pergerakan baru yang ada di Semarang, kita tampung 50 band tumpah ruah di sini, kita benahi problematika yang ada sekarang, kita semuanya kasih motivasi di sana untuk karya-karya teman-teman band lokal dari Semarang ini lebih berkualitas, lebih jalurnya lebih benar lagi. Kira-kira Mas Edi setuju nggak? Kalau saya sih pasti setuju ya, sebagai seorang kapten, sebagai seorang ya senior musik yang di Semarang ya, saya pasti setuju karena itu berarti ada semangat, ada harapan baru dari generasi muda untuk membawa Semarang ini menjadi lebih maju khususnya di dunia musik. Namun hendaknya jangan hanya berhenti sampai gebrakan awal. Ibarat kalau orang buat organisasi pun cuman kuat buat kaos. Ayo begitu buka organisasi baru, ayo buat kaos. Tapi begitu kaos sudah dibuat, sudah dipakai, sudah diresmikan, habis itu belum mau apa dan mau kemana kita. Jadi jangan seperti itu. Jadi saya mendukung penuh apabila ingin membuat sebuah wadah itu ya, apalagi buat apa ya, kumpulan ya. Kumpulan. Tanggal berapa besok? 27 Maret. 27 Maret ya, luar biasa. Itu 5 hari setelah saya ulang tahun. Ternyata ini dirayakan semua selamat teman-teman Semarang Semarang ya. ini. Ya terima kasih Tuhan. Jadi jangan hanya berhenti di situ, teruslah berkarya bagi terus yang ini, teruslah membuat inovasi baru dalam mengolah masyarakat musik Semarang. Oke, setuju Mas Edi ya? Ya. Nah itulah wadahnya yang nanti yang disebut dengan Semarang Look at Me. Oh iya, oke. Setuju dengan Semarang Look at Me Mas Edi? Ya, setuju. Setuju Mas Edi, setuju. Semarang Look at Me, piye? Bareng Mas Edi yuk. Semarang Look at Me, piye? Terima kasih, Ya. sehat-sehat. Amin. Boleh dong dari Bu Konsep menyanyikan lagu buat Semarang. Boleh. Wah boleh. Zaman tahun 93 aja ya. Boleh. Lagu ketika kita di Power Slave itu kita ikut Yamaha Music Explosion. Jadi satu-satunya band Semarang yang berhasil sampai ke nasional. Ya. Itu kita, yang lainnya masih bawain lagu orang, kita sudah bawain lagu sendiri. Wow. Keren banget. Wah, 90-an. Nah, lagunya judulnya Find Our Love Again. Analog. Seperti apa ini? Silakan. Seperti ini. Wish I never let you go, take you home, but the time seems sadness. I know it's a dark part of town, nothing to say when everything is gone. Wah, Sudah. Mau lebih jelasnya lagi seperti apa lagunya? Kesini. Kita kesini nyanyi 24 jam nanti. oke. Keren ya. Ternyata suaranya luar biasa.